Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Mang Cek Bicek, pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa kembali sama aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama, program yang mengajak Mang Cek Bicek untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja program ini juga untuk membekali Mang Cek Bicek untuk melengkapi wawasan tentang seputar agama Islam guna bekal kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Program ini adalah program cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 miladiah, bersama dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Alhamdulillah Mang Cek Bicek, kalau kita bicara tentang masalah akhlak, tentu saja Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mempraktekkan akhlak mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya akhlak ini juga sebagai pedoman hidup umat Islam selaras dengan misi agama kita, yaitu misi agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan ini juga tergambar dengan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi yang mana innamal bu'itsu liutammima makarima akhlak, di mana sesungguhnya aku diutus menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan kali ini kita akan membahas tema yang amat luar biasa, yaitu pentingnya berakhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita telah hadir di studio kita bersama, yaitu guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Muhtaramun Kiai Haji Ustadz Nurdin Mansur yang telah hadir di tengah kita bersama. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Di akhir tahun nih Ustadz. Ya. Cerah nih Ustadz. Harus. Serba hijau dan putih kan? Harus cerah. Tadi ngisi khutbah Ustadz? Ya, alhamdulillah. Di masjid Ustadz? Di masjid dulu. Di daerah Ulu Ustadz? Seberang Ulu. Seberang Ulu Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Gimana Ustadz persiapan akhir tahun nih Ustadz? Aman? Alhamdulillah sampai sekarang tetap dalam keadaan siap. Siap. Siap mengakhiri tahun. Di akhir tahun, walaupun di tengah pemilu juga nih Ustadz. Oke Ustadz, kali ini kita akan membahas tema masalah pentingnya akhlak Ustadz dalam kehidupan kita sehari-hari Ustadz. Kalau kita melihat fenomena sekarang Ustadz, akhlak ini menjadi PR terbesar Ustadz ya, bagi orang tua maupun bagi keluarga, khususnya bagi kita diri kita sendiri Ustadz. Bagaimana upaya untuk memperbaiki akhlak kita, karena role model hidup kita udah jelas dalam Quran Ustadz ya, adalah Rasulullah SAW sebagai untuk kita sebagai diutus untuk memperbaiki akhlak Ustadz ya. Mungkin insya Allah Ustadz kita akan bahas bareng-bareng Ustadz. Oke pemirsa, kita akan membahas bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Kiai Haji Ahmad Nurdin Mansur, yang insya Allah akan membahas tema pentingnya akhlak dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah pemirsa, Mang Cek dulu pengen mengingatkan kita semuanya, jangan lupa nanti kalau bagi pemirsa yang pengen bertanya di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Silakan bagi Mang Cek Bicek nak bertanya di tema maupun nanti di luar tema. Kita akan dengarkan terlebih dahulu, yaitu ceramah dan tausiah agama Islam yang akan dibahas oleh guru kita tercinta Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur, yang akan membahas tema pentingnya berakhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustadz, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa PAL TV di mana saja berada, dan juga saudara-saudara jemaah Majelis Taklim An-Nur yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam,
penghulu dari segala hari yang ada. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga dengan kudrat iradat Allah, dengan ma'unah dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini saling bertatap muka, dan kita semua insya-Allah mudah-mudahan termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berbahagia hidupnya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada di antara pemirsa Pal TV mungkin sekarang dalam keadaan sedang beristirahat karena sakit, baik di rumah atau mungkin juga di rumah sakit atau di tempat-tempat yang lain. Kami doakan mudah-mudahan yang sakit segera diangkat oleh Allah, penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah. Mungkin ada yang susah hatinya, semoga Allah gembirakan. Mungkin ada yang punya hajat, mudah-mudahan hajat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dalam hidup ini selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Rasulul A'zam Nabil Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrata Ayunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Ashrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Masyaallah hadirin jamaah Majlis Ta'lim An-Nur dan para pemirsa Pal TV di mana saja berada. Akhlak ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam pergaulan kita sehari-hari. Orang tidak menilai kita ini dari banyaknya harta kita atau dari tingginya ilmu yang sudah kita kuasai. Orang menilai kita ini adalah dari segi akhlaknya. Bahkan kelebihan kita manusia dibandingkan dengan makhluk hewan adalah akhlak, budi pekerti. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji nabi karena nabi ini paling ganteng, enggak. Allah tidak memuji nabi karena nabi ini termasuk manusia yang paling pinter, paling ngerti, paling paham, paling jenius, paling cerdas. Tidak. Bahkan Allah tidak memuji Nabi Muhammad SAW karena banyak ibadahnya, sampai kaki Nabi itu bengkak-bengkak ibadatnya. Saking banyak ibadat, kaki Nabi bengkak-bengkak. Kita bengkak dikit dah ibadat. Tapi Allah tidak memujinya. Jadi Allah tidak memuji Nabi karena eloknya Nabi, karena gantengnya Nabi. Allah tidak memuji Nabi karena luas ilmu pengetahuannya. Allah tidak memuji Nabi karena Nabi orang yang paling banyak ibadahnya, tidak. Tapi yang Allah puji Nabi itu karena Nabi SAW mempunyai akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar orang yang mempunyai budi pekerti yang tinggi. Nah, inilah kelebihannya. Jadi pada saudara sekalian, jadi kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan suatu kehormatan dan kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia. Sebagaimana Al-Imam Ali mengatakan, ta'alamul adab summal ilm. Belajar dulu adab, baru belajar ilmu. Belajar bagaimana adab kita kepada guru, adab kita kepada kitab, adab kita kepada yang lain-lain. Setelah itu baru kita belajar ilmu pengetahuan. Nah, sekarang ini ironisnya banyak orang-orang yang belajar ilmu dulu baru belajar akhlak. Bahkan terkadang ada di antara kita asyik belajar ilmu pengetahuan tapi melupakan pelajaran akhlak dan adab ini, sehingga mereka berilmu tapi kurang adab. Waliyazubillah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dalam hidup ini, selalu mempunyai akhlak yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, tadi kalau kita melihat dan mendengar tadi ada kalimat yang paling penting Ustaz adalah bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai role model Ustaz ya, sebagai contoh uswah Ustaz bagi kita semua Ustaz. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang Ustaz ya, anak muda Ustaz, bicara milenial, ini generasi Z kata Ustaz, generasi Gen Z Ustaz ya. Kadang-kadang Gen Z Ustaz menjadikan bukan Rasulullah sebagai role model Ustaz, tapi kadang-kadang mengidolakan, mohon maaf Ustaz ya, aktor, aktris, dan maupun bahkan ya kadang-kadang ada orang yang tidak dikenal menjadikannya sebagai role model karena yang punya ngefans banget Ustaz ya, mengidolakan. Nah Ustaz, bagaimana Ustaz mengingatkan kembali anak muda biar kembali kepada mereka mencintai, mencontohkan Rasulullah sebagai kehidupan mereka dan menjadikan Rasulullah sebagai role model jalan hidup mereka Ustaz? Itu sama pertanyaannya, kenapa anak-anak muda sekarang lebih mengidolakan orang lain daripada Rasulullah? Itu karena mereka tidak kenal siapa itu Rasulullah SAW. Kalau para pemuda kita ini atau semua lapisan masyarakat betul-betul kenal dan mengenal Rasulullah SAW, pasti mereka akan menjadikan idola dalam kehidupannya itu adalah Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau mereka mengidolakan orang lain, itu menunjukkan, membuktikan mereka belum kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kita harus kembali kepada sejarah Nabi, pelajari lagi kehidupan Nabi, akhlak Nabi. Itu akhlak ini kan, kalau kita cerita akhlak, kita ingatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena siapapun yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik, yang bagus, budi pekerti yang terpuji, akhlakul karimah, itu semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Kalau kita melihat ada orang yang ramah tamah, murah senyum, kita senang tak? Senang. Itu sumber dari mana ramah tamah ini? Dari Rasulullah SAW. Kalau kita ketemu dengan orang yang dermawan, orang murah ni tak ada getah basah, orangnya mudah lah soal duit ini, tak katik perhitungan, nah orang yang dermawan, kita senang. Dari mana sumber dermawan ini? Rasulullah SAW. Apa lagi? Pemberani. Kita ada orang pemberani, woi, orang hebat, tidak pernah takut dalam hidupnya, pemberani. Nah, siapa orang paling pemberani? Rasulullah SAW. Nah, jadi pendek kata, semua akhlak baik yang ada pada diri manusia, semua akhlak itu bersumber dari Rasulullah SAW. Kita lanjut lagi Ustaz, ada yang lewat dulu Ustaz. Oke pemirsa, Mang Cek Bicek, luar biasa sekali, inilah semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita berakhlak yang baik dalam kehidupan kita sehari. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mang Cek Bicek balik lagi sama aku, Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat, kita akan membahas pentingnya berakhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja Mang Cek Bicek ini juga selaras dengan bagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan Mang Cek Bicek tentu saja kita adalah bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai role model di dalam kehidupan kita sehari-hari guna untuk menuju jalan Allah, yaitu menuju surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Mang Cek Bicek, bagi Mang Cek Bicek Mang Cek Tuli pengen mengingat kembali, silakan bagi Mang Cek Bicek nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Jaturi nak bertanya di tema kita maupun nanti di luar tema. Nah, alhamdulillah kita akan lanjut kembali Ustaz. Bagaimana ini pentingnya Ustaz, kalau tema Ustaz, pentingnya berakhlak di dalam kehidupan Islam. Ini ada penekanan Ustaz, penting Ustaz ya. Berarti ini sangat utama sekali Ustaz, berakhlak Ustaz. Nah Ustaz, kalau kita melihat kembali Ustaz, sejak umur berapa Ustaz kita harus menanamkan anak kita dalam untuk berakhlak mulia Ustaz, agar nanti ini menjadi modal Ustaz ya, menjadi artinya menjadi bagaimana anak kita itu nanti setelah dewasa, tumbuh dewasa maupun nanti setelah sudah tua mampu dia berakhlak baik. Karena kalau kita lihat tantangan orang tua ke depan cukup berat kan kalau di tengah-tengah era zaman sekarang, di era akhir zaman ini Ustaz. Gimana Ustaz? Begitu anak itu lahir, sudah kita ajarkan adab.
sudah kita ajarkan akhlak. Itu kita azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan kalimat takbir. Iya. Terus di dalam kalimat azan itu ada asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat syahadat, kalimat tauhid. Masalah iman. Akhlak ini sangat erat sekali hubung dengan iman. Jadi iman atau akhlak ini suatu perkara yang sangat berhubungan. Maksudnya orang yang kuat imannya itu adalah orang yang punya akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Jadi semakin bagus akhlaknya, semakin meningkat imannya. Kalau kurang akhlaknya, turun imannya. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Contoh kan. Masya Allah. Nah, jadi akhlak adalah merupakan manifestasi daripada keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali kepada akhlak tadi, adab tadi, misalnya ada satu orang tamatan dari sekolah mana, dari pendidikan mana, dari lembaga mana. Orang tidak bertanya, masyarakat kita tidak bertanya. Misalnya kalau dari satu lembaga pendidikan agama misalnya di pesantren, orang tidak nanya berapa juz sudah hafal Quran, berapa ratus ribu hadis, atau berapa ribu hafal hadis, berapa kitab sudah dikhatamkan, dihafalkan. Tidak. Orang nilai bagaimana akhlak itu. Masya Allah. Walaupun kita kelasnya kelas rendahan, sekolah rendahan, tapi kita punya akhlak dan budi pekerti yang baik, itu masyarakat bisa menilai. Berarti berhasil dia dalam mengikuti pendidikan itu. Walaupun sekolahnya tinggi, pendidikannya tinggi, tapi orang melihat dalam pergaulan masyarakatnya, akhlaknya nol. Tidak ada budi pekerti, tidak ada sopan santunnya dengan orang tua seperti itu juga, dengan masyarakat, sombong, angkuh, congkak, sok takabur. Berarti orang menganggap orang itu gagal, tidak berhasil dalam pendidikannya. Ini pentingnya. Maka dulu waktu kita sekolah dulu, itu yang diutamakan adalah akhlak. Jadi walaupun nilai pelajaran yang lainnya tinggi, semuanya angka 8, 9, 10, 100 di rapot. Tapi kalau akhlaknya merah, dah naik kelas. Benar. Budi pekerti Budi pekerti. Akhlak adab itu. Akhlak adab. Nah, jadi walaupun pendidikan yang lainnya bagus, matematika bagus kalau sejarah apa, tapi adabnya angka 5 apalagi 4 dah naik kelas. Berarti tidak berhasil. Nah ini, jadi yang penting ditanamkan akhlak. Seperti orang tua-tua kita dulu kan, boleh dikatakan zaman dulu kan sedikit orang-orang yang berpendidikan, sedikit orang-orang yang pintar, maksudnya orang-orang yang sarjana, yang sekolahnya tinggi-tinggi kan. Tapi banyak orang yang benar, karena pendidikan waktu dulu luar biasa, ditanamkan akhlak dan budi pekerti yang luar biasa. Nah, sekarang ini banyak orang-orang pintar, tapi sedikit yang benar, banyak kurang ajar. Ilmunya tinggi, punya gelar, tapi banyak kurang ajar. Nah sekarang juga kalau kita hubungkan dengan kenyataan sekarang ini, kalau dulu kita sekolah, Cik Doli, ya, kalau kita dimarahi oleh guru, dipukul oleh guru, kita ngelapo sama abah kita, ngelapo sama ayah kita, ditambahinya. Tambahin marah balik. Tambahnya lagi, berarti kau nakal katanya. Nah, jadi takut gitu. Kalau sekarang jangan-jangan sekarang ini kalau guru marahi murid, sampai mukul murid, lalu si murid ngelapo dengan bapaknya, dia adukan PC. Langsung. Berapa banyak kasus itu kan? Iya, kasus guru. Nah, akhirnya guru tadi takut terlalu keras dalam mendidik murid-muridnya. Dah, diamlah. Kau anak aku bukan, ponakan aku bukan, sana bukan, dulu bukan, orang lain je lah. Lama melintang. Nah ini akhirnya banyak orang-orang liar. Jadi kalaupun dia orang-orang berilmu tapi liar, ini orang berilmu, apalagi sudah bodoh liar pula. Jahiliyah. Ini penting akhlak itu dari usia kecil mulai dia lahir ditanamkan kalimat zikirnya, takbir, tahlil, salawat, kenalkan kepada Rasulullah SAW, akhlakul karimahnya. Nah, terus dalam sudah bisa ngomong, misalkan manggil yang tua kakak, cek, ini kan tidak boleh manggil nama, tidak boleh manggil nama. Jadi kalau kakak, cek, Kak Ci. Kalau kakak kecil. Oke, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ada penelpon kita Ustaz, kita angkat dulu Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Oke, dengan Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Ruli. Ibu Ruli, apa kabar Ibu Ruli? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu. Silakan Ibu, pertanyaan Ibu Ruli. Ya, makasih Mas. Silakan, mungkin televisi dikecilin Bu.
kasih Mas. Oke, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mungkin- Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Mungkin televisinya boleh dikecilin Bu atau suaranya di-mute dulu televisinya biar tidak ada feedback suaranya. Saya numpang tanya Pak Ustaz ya. Iya. Ah, Oke, silakan Ibu. Iya. Saya ingin tanya Pak Ustaz. Ya. Dari penjelasan Bapak tadi, memang kebanyakan anak-anak sekarang seperti itu. Sekarang, bagaimana cara satu keluarga kalau ada anak yang sudah dididik, seperti kata Ustaz tadi, apalagi disekolahkan di pesantren, tapi dia juga memang dari anak haram, maaf Ustaz ya. Tapi si orang tua adopsi ini kepingin mendidik anaknya itu baik. Tapi kayaknya seperti penjelasan Ustaz tadi, nah sudah bodoh, tidak berakhlak, tidak beradab, katanya sekolah di pesantren. Iya. Di rumah orang tuanya cukup berusaha. Bahkan ada 2 anak, maaf Ustaz ya, anak haram tadi diangkat karena kasihan, karena kebetulan si orang tua adopsi ini tidak punya anak. Nah, ini bagaimana cara kita menghadap dan mendidik, Nggak ada apalagi dia istilah cewek, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Luar biasa sekali pertanyaan saat ini bagaimana terkait masalah. Benar agak ngeri-ngeri sedap dengan nama anak haram misalnya. Oke, Saya luruskan mengenai anak haram. Anak itu tidak ada haram. nggak ada haram. Tidak ada anak haram. Yang haram itu mak bapaknya yang melakukan perbuatan itu. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak suci, bersih. Jadi yang haram itu kelakuan mak bapaknya. Kalau haram maksudnya gimana itu? Nah, jadi tidak semua anak yang seperti tadi itu nakal, tidak bermoral, tidak. Nah, jadi tergantung juga bagaimana cara orang yang mendidiknya, siapa yang mengasuh anak ini. Kalau benar pendidikannya, benar cara dia mendidiknya, insya Allah dia akan jadi orang baik. Bahkan pernah ada satu cerita orang seperti itu, anak seperti itu hanya dia belajar di pesantren sampai jadi ulama. Masya Allah. Sampai jadi ulama. Nah, ini juga ada hubungannya Ibu Ruli dengan bagaimana cara kita memberikan makanan kepada anak-anak itu. Sumbernya. rezeki. Sumbernya, apa yang kita tanam itu yang tumbuh. Kita akan menuainya. Kita akan menuainya. Jadi kullu lahmin nabata min sukhtin pannaru aulah bi. Setiap darah daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih berhak untuk melahapnya. Jadi kalau misalnya kita punya anak tekak, tak nurut kata, keras, kasar, congkak, melawan, apalah pokoknya anak durhaka lah. Nah, kita jangan langsung marah sama anak-anak kita. Kita harus berpikir dulu, merenung dulu apa yang kita berikan kepada anak kita nih, makanan sumbernya dari mana, Apa yang salah pernah kita buat, kemudian pakaian, tempat tinggalnya, itu berpengaruh. Jadi kalau kita beri makanan dari makanan yang usahanya yang haram, walaupun pesantren. Dulu ini pengalaman saya ketika di pesantren, ada satu anak itu betul-betul nakal, sudah dihukum, sudah dipukul, diberi sanksi, dibalikin. Nah, terus mestinya budaya kalau sudah dipukul, dimarahi itu kan mestinya sadar, ini malah tambah melawan. Nah, akhirnya suatu hari guru kami itu berkata sama anak ini, apa dia gawe bapak kau ni, dinjuk apa kau ni? Sampai dikaitkan orang tuanya Ustaz. Iya. Apa dia usaha bapak kau ni? Dinjuk makan haram apa kali bapak kau ni? Saking itu. Nah, itu kullu lahmin nabatah min sukhtin. Kullu lahmin nabatam sukhtin pannar alabi. Jadi setiap darah daging yang tumbuh dari barang yang haram, itu api neraka lebih berhak untuk melahapnya. Kemudian satu lagi mengenai anak tadi berbakti orang tuanya, Rasulullah SAW bersabda, biru aba'akum ya birukum auladukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anak pun nanti akan berbakti juga kepadamu. Nah, jadi kalau kita punya anak tidak nurut kata kita kepada orang tuanya, jangan langsung marah. Introspeksi diri dulu, mungkin kita kecil cak itu juga.
Nah ini. Nah tapi kita tetaplah usaha, ayo beri makanan dengan usaha yang halal, kemudian kita berikan didikan, nasihat yang baik. Kalaupun anak kita masih nakal juga, kita jangan putus asa dan terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan suatu saat nanti anak kita akan sadar kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh atau anak yang solehat, insya-Allah. Amin, Allahumma amin ya Allah, masya Allah, selalu Ustaz. Begitu kita lanjut lagi Ustaz, ada yang lewat dulu Ustaz. Ya. Oke, Mang Cek Bicek luar biasa sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana pentingnya berakhlak di dalam kehidupan kita sehari. Jangan kemana-mana, tetap di program kita Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV dirahmati Allah, balik lagi sama aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat kita akan membahas pentingnya berakhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama guru kita Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur. Tadi telah disinggung Ustadz bagaimana pentingnya menanamkan akhlak sejak dini atau sejak kecil, di mana tadi seorang tua punya kewajiban untuk menanamkan akhlak kepada anak-anaknya hingga nanti tumbuh dewasa anak ini akan berakhlak mulia di hadapan orang tuanya, di hadapan keluarga maupun di masyarakat, karena adab itu lebih penting daripada ilmu. Dan ini mungkin menjadi renungan kita bersama bagaimana kita akan mengedepankan yang mengutamakan akhlak kita tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustadz, balik lagi Ustadz, kita bicara akhlak lagi nih Ustadz ya. Kalau kita lihat sendiri Ustadz, ini terkadang anaknya udah berakhlak mulia Ustadz ya, apalagi kalau dari cerita dari Uli anaknya udah pesantren, anaknya mungkin sudah berakhlak mulia. Nah balik lagi Ustadz, katanya bener Ustadz, ada orang tua yang tidak bisa berakhlak kepada anaknya Ustadz, tidak memberikan contoh teladan kepada anaknya lebih ketimbang untuk menuntut anaknya untuk berakhlak Ustadz. Ini gimana Ustadz? Jadi orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak untuk memberikan contoh yang baik. Nah, misalnya dalam pergaulan dengan orang tuanya, mak bapak ini kan selalu dilihat oleh anak-anaknya. Kalau mak bapaknya ngomongnya baik-baik, ngomongnya lemah lembut, bapaknya sayang sama ibunya, ibunya hormat dengan bapaknya. Nah ini kan dilihat oleh anak-anaknya. Hoi, alangkah sejuknya. Tapi kalau mak bapak bertengkar terus, ribut terus, apalagi betul kata-kata yang istimewa itu kan? Istimewa. Betul kata-kata yang sangat istimewa. Absen kebun binatang. Ada lagi yang absen kebun binatang, ada kalau didengar oleh anaknya. Nah ini mempengaruhi. Bahkan salah satu penyebab terjadinya kenakalan remaja sehingga anak-anak itu dia lebih nyaman tinggal di luar bergaul itu. Salah satu penyebabnya karena tidak betah lagi di rumah. Karena orang tua bertengkar terus. Ribut terus. Mak bapaknya ribut terus, tidak pernah kok. Nah ini. Nah ini penyebab. Nah, jadi orang tua harus bikin contoh yang baik, contoh yang bagus kepada anak-anaknya. Masya Allah, biasa. Yang namanya kita dua laki bini ini, pemirsa sekalian, dia tidak bisa lepas pasti ada ribut, ada cekcok, tidak mungkin lah. Ada baik salah paham, tapi cukup itu terjadi dalam kamar baik, dalam kamar ribut. Jangan depan anak sudah. Depan anak tunjukkan kemesraan, tunjukkan keharmonisan ini. Kaget kalau masuk kamar berbala lagi, ribut lagi. Masya Allah Ustaz, kita beri kesempatan Ustaz, tadi kalau ada pemirsa maupun kita tadi mungkin pemirsa kita beri kesempatan kepada jemaah studi Ustaz. Ini adalah jemaah dari Majelis Taklim An-Nur ya. Sehat semuanya alhamdulillah. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelah kanan kita, silakan Jaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Al-Fakir izin bertanya Ustaz. Untuk sekarang adab seorang santri, seorang murid kepada gurunya itu cak mana Ustaz? Oke Ustaz, ini alhamdulillah maki ya. Maki Ustaz, tanya bagaimana adab seorang murid kepada gurunya, ini agak menjadi PR kita sama-sama juga Ustaz ini. Ya harus
Harus. Murid di hadapan gurunya itu perumpamaan sama seperti pasien di hadapan dokternya. Pasien depan dokternya. Dokter. Jadi kalau kita sebagai pasien datang sama dokter nak minta diobati. Kalau kita udah ada adab sama dokter gitu, kurang ajar sama dokter itu, diusir. Ngato-ngato dokter itu, disuruh dokter ngulik dah galak. Ada dokter nak mikso dah galak. Ada. Jadi kira-kira macam mana lah pendapat dokter ini, pendapat kita mengenai dokter terhadap pasien ini. Tekak jadi. Pasti dia akan memberikan pelayanan yang baik, yang bagus. Saya pikir sontek lain ini. Nah, jadi begitu juga antara murid dengan guru. Sebab si murid ini kan butuh ilmu guru. Berkahnya Ustaz. Jadi kalau pasien datang kepada dokter butuh pengobatan dari dokter. Nah, kalau murid datang kepada guru butuh ilmu guru. Maka si murid ini kalau di hadapan guru dari segi adab itu yang pertama, tak boleh ngomong saya. Kurang pantas ngomong ana. Jadi sebaiknya si santri ini, si murid ini kalau ngomong di hadapan guru, ngomongkan dirinya adalah al-faqir. Ustaz al-faqir izin nak pasar. Ustaz al-faqir izin bertanya. Itu al-faqir. Jadi jangan ana. Jangan aku, jangan saya, al-faqir. Kenapa al-faqir? Al-faqir itu orang yang sangat butuh. Ini kalimat menunjukkan betapa dia sangat mengharapkan ilmu guru, perhatian guru, pengajaran guru, kasih sayang guru. Itu sama seperti kita sebagai hamba al-faqir ilallah. Al-faqir ilallah, yang sangat berharap terhadap Allah, atau rahmat Allah, pengampunan Allah. Nah sekarang hampir tidak ada lagi murid-murid kita ni, jangankan murid-murid luar, bahkan murid di majlis ta'lim, bahkan di pesantren hampir tidak ada lagi menyebut diri sebagai al-faqir. Nah, kalau zaman Ustaz Nurdin dulu, kami dulu rata-rata kalau nyebutkan diri tidak menyebut ana, tapi al-faqir, Ustaz al-faqir izin al-faqir. Nah ini adab yang pertama. Masya Allah. Nah kemudian hati-hati jangan sampai termasuk dalam satu ungkapan man ta'azza ustazahu fayuhramu barakata ilmihi wala yantafi bihi laqalila. Barang siapa yang menyakiti hati gurunya, barang siapa yang menyakiti hati gurunya, maka Allah haramkan keberkahan ilmunya itu. Sehingga dia mendapatkan ilmu banyak mungkin tapi tidak ada berkah. Hilang biasanya. Tidak ada berkah sama sekali. Seperti misal makanan dihidangkan, makanan yang lemak-lemak tapi tak katik selera dia nak makannya. Ada galau itu dari mulai ayam kecap, ayam goreng, ayam panggang, ada galau. Opor ada galau. Tapi tak nafsu dia makan tu. Justru dia ngambil cuma kempang tunu sama kecap baik. Jadi seolah-olah tak ada berkah untuk dia. Nah, tak ada faedah. Nah, begitu juga orang yang ilmunya banyak tapi tak ada berkah. Jadi ilmu itu tidak berguna untuk dia. Seperti hidangan tadi kan, mestinya dia yang menikmatinya, tapi dia tidak menikmatinya, tapi dia menikmati yang lain. Nah, jadi banyak orang punya ilmu, dia tidak bisa mengambil hikmahnya, manfaat daripada ilmu itu, tapi orang lain yang bisa menikmatinya. Itu Allah cabut keberkahannya. Kenapa? Karena salah satu sebab, karena si murid ini kurang ajar kepada guru. Tidak berakhlak. Nah, jadi di antara adab murid kepada guru itu adalah kalau ketemu pasti dia harus mendahului mengucapkan salam. Terus di depan guru tidak boleh banyak ngomong. Nyenyes tak boleh. Nyenyel ini monceng ustaz sambil diajak kelakar ustaz. Tak usah. Sambil nanya pula, kecuali monceng ustaz nanya nak ke mana ini? Iya, nak ke mana? Ini ada santri ini mungkin terlalu polosnya. Tak nanya. Ustaz diam, ustaz nyangka muridnya tahu arah ke mana ini. Oh, nyasar. Itu apa datanya? Kan tak boleh kita nanya ustaz dalam perjalanan. Ini lain bab. Sebab karena yang tidak tahu perjalanan, apalagi ada persimpangan kanan apa kiri, boleh ditanya. Yang tidak boleh diajak ustaz kelakar. Pecah ngomong kawan dewek, ustaz tadi makan apa? Masya Allah. Ustaz mandi apa? Mandi belum tadi? Apa nak nanya?
Masya Allah. Oh, bukan budak Ustaz ya. Jadi kalau kita bonceng ustadz, jalan sama ustadz, tak boleh banyak ngomong, diam. Kecuali ada hal yang penting yang harus kita tanyakan. Perlu juga Ustaz, takutnya nanya kanan kiri Ustaz tadi. Untuk nanti mau nyasar nyampe ke majelis seperti itu. Nah Ustaz, kalau kita bicara kembali akhlak lagi Ustaz ya. Tadi kalau tadi berakhlak, bagaimana anak berakhlak kepada orang tua pun harus berakhlak, memberikan contoh terbaik, teladan terbaik kepada anaknya Ustaz. Nah kalau kita melihat fenomena yang juga sekarang di masyarakat Ustaz ya, kalau lihat bukan hanya terjadi di pesantren saja maupun terjadi di sekolah Ustaz. Ini terjadi di mungkin ya sudah di perguruan tinggi juga Ustaz ya, yang mungkin Gen Z tadi, generasi milenial ini ya, kalaupun kita lihat ya kurang adanya akhlak mungkin terhadap gurunya, terhadap dosennya, pengajar dan sebagainya Ustaz. Ini apakah, tapi padahal kalau kita lihat kilas balik ke belakang, anak ini mengenyam pendidikan agama yang cukup Ustaz. Tapi ketika tumbuh dewasa seakan-akan dia akan lupa kembali Ustaz. Nah bagaimana mengingatkannya itu Ustaz kembali Ustaz? Ini pengaruh pergaulan. Ya, pergaulan ya. Ini pengaruh pergaulan. Berapa banyak anak-anak dulu waktu di pesantren, anak betul-betul seorang yang adib, yang sangat beradab sama guru. Sekali. Nah begitu dia sudah selesai mengikuti pendidikan di lembaga pesantrennya, lalu dia kuliah misalnya ada satu perguruan, dia kuliah. Nah karena pergaulan sehari-hari dengan kawan-kawan sama mahasiswa atau dengan dosen-dosen seperti itu, caranya beda dari pesantren, berubah. Su'ul khuluq yubdi. Jadi akhlak yang buruk ini cepat menular. Yang sulit ini akhlak yang baik. Contoh, anak-anak ini kan pakai baju koko, pakai kain. Nah, kamu punya kawan yang jarang pakai baju koko, jarang pakai kain ini. Nah, kamu berkawan dengan dia. Apa besok dia langsung pakai kain, baju koko? Nggak, agak sulit. Tapi kalau habitatnya, kalau yang jelek, yang ditonton di TV, yang jelek, yang tidak pantas, itu besok langsung ada yang ikuti. Langsung beli. Misalnya model rambut dia di TV, besok dibikin langsung yang gembet liwat tempalo itu misalnya. Nah, jadi kalau yang jelek-jelek itu cepat nular. Tapi kalau yang baik-baik agak berat, agak sulit. Nah, makanya anak-anak majlis kita ini, Cik Doli, Ustaz larang jangan berkawan dengan budak yang bukan budak majlis. Jangan berkawan. Nah, tapi kalau nak berkawan dengan kita, boleh ajak cara kita. Tapi kalau kita berkawan dengan bukan budak majlis, kita melok dia jadi belis. Berapa banyak dulu santri-santri kita nih yang rajin dulu aktif di majlis, begitu dia bergaul dengan anak yang bukan anak majlis, sudah aman dak nyetan jadi belis. So ada satu ungkapan, barang siapa yang keluar dari lingkaran rahmat, maka dia akan masuk dalam cengkraman setan. Barang siapa yang keluar dari lingkaran rahmat, maka dia akan masuk dalam cengkraman setan. Nah, ini perlu. Insya Allah perlu banget ini Ustaz. Jadi Ustaz ingat terus anak-anak ini. Sudah baru Ustaz, tempalo tadi Ustaz. Kita lanjutkan kembali Ustaz. Oke, pemirsa Mang Cek Bicek, pemirsa Palti yang dirahmati Allah, luar biasa sekali bagaimana menanamkan pentingnya berakhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, jangan berikut lagi, tetap di program kita Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah. Balik lagi sama aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat kita akan membahas tema betapa pentingnya berakhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Mang Cek Bicek ada sebuah kata pepatah yang mengatakan betapa agungnya ilmu, betapa hebatnya belajar, dan betapa mulianya akhlak. Dan kedua ini, ilmu, amal, iman, dan akhlak itu sangat penting dan sangat bereratan sekali. Tapi yang paling penting Mang Cek Bicek, bagaimana kita berupaya sekeras mungkin untuk menanamkan akhlak kepada anak kita sejak dari kecil, mungkin dari buayan hingga nanti dewasanya dia akan tumbuh menjadi anak yang insya Allah mudah-mudahan generasi yang Rabbani dan Qur'ani, amin Allahumma amin. Nah kembali lagi Mang Cek Bicek, kita akan membahas kembali betapa pentingnya akhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustaz, kita balik lagi Ustaz, bagaimana ini pentingnya berakhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari Ustaz.
Tapi Ustaz, kita memberikan dulu kesempatan Ustaz, ada satu jemaah lagi Ustaz mungkin dari Majelis Taklim An-Nur yang pengen bertanya. Silakan Jatoni mungkin dari sebelah kiri dari kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustaz, sebelumnya nama Al-Fakir Al-Fajri dari Santri Muslim An-Nur. Izin bertanya Ustaz, sekarang kita sedang berada di ujung tahun Ustaz. Jadi pertanyaannya, bagaimana adabul Islam dalam menanggapi penutupan dan pergantian tahun baru Masehi? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, gimana Ustaz cara kita untuk menanggapi kembali ini udah ada di penghujung tahun Ustaz. Kalau tahu lewat di penghujung tahun Masehi bukan Hijrah nih Ustaz. Kita lebih mengenal tahun Masehi ketimbang kita anak muda sekarang, generasi sekarang nih Z, generasi akhir zaman. Sangat ini saya ironis Ustaz, mengenal ya, tahun baru Masehi ketimbang dia mengenal tahun baru Hijrah. Ini bagaimana kita menanggapinya Ustaz? Nah, ya kita tidak lama lagi akan terjadi pergantian tahun Masehi. Malam Senin, Sabtu, Minggu, Senin malam pergantian tahun Masehi, bukan tahun Hijriah. Kalau tahun Hijriah itu tahun kita umat Islam. Kita ada doa penutup tahun, doa awal tahun itu kan. Nah, kalau Masehi ini tidak ada. Jadi jangan kayak Fajri ngajak kawan-kawan hari Minggu sore, ayo kita baca doa akhir tahun. Lagi habis maghrib baca doa awal tahun. Tidak ada hubungan itu. Nah, jadi adab kita terhadap pergantian tahun sebagai umat Islam, ya kita pertama bersyukur kepada Allah. Bersyukur kita sudah dapat menyelesaikan tahun 2023. Dan ini akan masuk tahun 2024. Nah, jadi kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita. Dan juga kita mungkin di dalam tahun 2023, mungkin tahun-tahun sebelumnya banyak sekali kekeliruan yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, yang kita minta ampun kepada Allah. Dan juga mungkin ada amal-amal baik yang kita lakukan. Nah, ini harus kita tingkatkan lagi dan kita mohon agar diterima oleh Allah. Nah, kita boleh juga untuk tahun 2024 ini kita punya keinginan dan harapan. Terutama Al-Fajri dan anak-anak yang lain yang masih sekolah, yang masih kuliah, mungkin punya target untuk 2024 ini, apa yang harus aku lakukan? Aku harus berhasil, aku sukses. Aku harus hafal Quran 1 juz. Aku harus hafal Quran 5 juz. Aku harus hafal Quran 10 juz. Pokoknya ada peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun ke tahun. Nah, jadi pada malam pergantian tahun itu ya kita boleh berzikir, boleh. Kita memang kita berzikir, memang sudah amalan kita. Amalan kita memang sudah jadi kebiasaan kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan diheboh-hebohkan dan mengadakan acara-acara yang tak ada faedah sama sekali. Seperti mengadakan musik-musik, kalau kita tak pantas lah. Mengadakan acara musik-musikan. Nah, kalau kita ngadakan makan-makan, Ustaz, boleh tak? Malam tahun baru itu. Mungkin, Ustaz, ya kalau nak kumpul-kumpul, ini kan momen yang bagus kan, ada kenangan-kenangan, ya boleh. Kita berkumpul. Tapi di dalam perkumpulan kita tidak melakukan sesuatu yang Allah benci, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkumpul nak joget-joget, minum-minuman, itu kan salah. Kita berkumpul dengan keluarga, dengan kawan-kawan, kita zikir, ya bagus. Apalagi biasanya identik tahun baru itu dengan melakukan berbagai macam maksiat. Nah, jadi banyak. Kalau kita umpamakan perahu atau apa itu sepeda itu miring sebelah kiri ini, miring ini, maka harus kita imbangi dengan zikir, dengan adanya muhasabah, mungkin dengan berdoa, istighfar. Nah, ini ada imbangan belah kanan. Nah, kalau tidak ada seperti ini bisa terbalik, lebu ini. Nah, jadi mungkin ada satu tempat di mana anak-anak muda mereka kumpul pesta porah, berjoget, minum-minum. Nah, ada kelompok yang lain seperti insya-Allah anak-anak muda kita di sini mereka berkumpul pada tahun baru itu, mereka berzikir, mereka berdoa, mohon keselamatan terutama untuk negeri bangsa kita ini kan,
diberikan oleh Allah keamanan, kesuburan, kemakmuran, terlebih-lebih lagi ini tahun politik. Tahun politik. Agak anget-anget dikit Agak ya. anget dikit, Ustaz. Agak anget-anget dikit. Nah, dengan doa kita terutama dari anak-anak muda ini mudah-mudahan jadi nyaman, sejuk. Insyaallah luar biasa. Insyaallah. Ustaz. Nah, jadi jangan kita ikut-ikutan cara orang-orang luar. Iya. Apalagi cara dilakukan oleh orang non muslim. Oke, Masya Allah Ustaz. Jangan sampai Ustaz ya, kita yang trompet, kayak mana stop ini trompet juga Ustaz. Ya, Masya Allah. Oke, Mang Cek Bicek, mungkin pemirsa Pal TV Ustaz, ada mungkin yang baru bergabung Ustaz ke Mang Cek Bicek, katanya mungkin setelah selepas sholat asar, tadi juga selesai aktivitas, mungkin ada kesimpulan saran Ustaz, himbauan kepada masa kita ini menjelang akhir tahun dan juga menjelang pemilu Ustaz. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah para jemaah Majlis Ta'lim An-Nur yang sempat hadir, ya. Cik Doli dan para pemirsa Pal TV di mana saja berada, khususnya yang baru bergabung dengan kita. Ya, kita dalam hidup ini perlu kita tanamkan akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang bagus, ya, dari diri kita, keluarga kita. Ya, jadi kita dulu ibda binafsik, awali dengan diri kita dulu, lalu kita ajar pada yang lain. Alangkah indahnya hidup ini dalam satu keluarga atau satu masyarakat, apalagi satu kota, satu bangsa negara ini semuanya berakhlakul karimah. Dulu Indonesia terkenal penduduknya, rakyatnya orang yang beradab. Terkenal dulu Indonesia ini sampai di tanah suci, sampai di Mekah sana, orang-orang yang beradab, orang-orang yang baik, orang-orang yang santun. Ini yang perlu kita pertahankan. Dan ini kita harus ajarkan kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Dan terutama pada anak-anak sekalian, harus di samping kalian belajar ilmu pengetahuan, jangan lupa harus belajar adab. Setiap sesuatu yang kita lakukan, perkara apapun, bahkan ibadah sekalipun, pasti di sana ada adabnya. Contoh, kita baca Quran, ada adab baca Quran. Kemudian kita sholat, dalam sholat ada adabnya. Puasa ada adabnya. Kemudian pergi haji umrah ada adabnya, zikir ada adabnya, taklim ada adabnya, menghadap orang tua ada adab, semua ada adabnya. Nah, jadi adab ini sebagai pemantes. Jangan sah saja, tapi ditambah lagi dengan pantes dak. Nah, ini yang mantes ini adalah adab. Contoh, kalau kita sholat, Cik Doli, itu aurat kita wong lanang ini kan dari pusat sampai lutut. Dari lutut sampai lutut, itu yang wajib kita tutup. Jadi kalau kita sholat pakai sewet simpul baik, sewet naikkan pucuk pusat, kemudian sampaikan betis, setengah betis baik, kita sholat sah. Tapi pantas tak? Tidak ada, berada. Nah, itu. Jadi kalau kita besok sholat seperti itu di Masjid Agung, ngawas kita nak gila budak ini. Nak gila. Kita ngomong sah. Dari hukum. Iya sah. Kenapa kamu mengatakan aku gila? Sah ini. Ya benar sah. Adabnya kurang. Masya Allah. Dalam segala hal. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini juga pemirsa Pal TV dijadikan oleh Allah orang-orang yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Syukran kasiran Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Mata'an Allah bitul hayati Ustaz. Amin. Semoga panjang umur sehat selalu Ustaz di akhir tahun ini. Dan Mang Cek Bicek, alhamdulillah kita tadi telah mendengarkan dari tausiah, dari ceramah dan nasihat dari guru kita Ustaz Kiai Haji Nurdin Mansur betapa pentingnya menanamkan akhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja Mang Cek Bicek, mari kita jadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita, sebagai role model kita di dalam berakhlak. Mari kita tanamkan, kenalkan Rasulullah di dalam kehidupan keluarga kita, ke dalam kehidupan bermasyarakat maupun nanti berbangsa dan bernegara. Bagaimana Rasulullah menjadi contoh, menjadi role model di dalam kehidupan kita hari ini, insyaallah mudah-mudahan. Dan ini juga selaras dengan hadis Rasulullah SAW, di mana hadis riwayat Bukhari, orang muslim yang baik itu adalah orang yang muslim lainnya aman dari gangguan ucapan dan tangannya. Dan orang yang hijrah termasuk kelompok muhajirin adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dan mudah-mudahan Mang Cek Bicek, mari kita menjadi duta-duta akhlak yang baik. Mari kita menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini, menjadi khalifah yang tentu akan menerapkan akhlak kita yang baik, karena adab dan akhlak itu adalah lebih tinggi dari ilmu. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa Mang Cek Bicek, saksikan terus program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4, tentu saja hanya di Pal TV. Memang punya kita
Akhirnya aku mengcek dulu atas nama kru kerabat kerja Paul TV yang bertugas. Mohon undur diri. Terima kasih. Kami akhir dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.